Selamat malam semuanya, salam kasih persaudaraan untuk Pater Buyung, para imam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, biarawan-biarawati. Seperti yang sudah dikatakan tadi, nama saya Frater Kenny Okar. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas atau tidak? Bagaimana Pater Magid? Apakah jelas? Mantap, mantap. Jelas. Jelas. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mendalami kebijaksanaan dari seorang kudus besar, seorang karmelit dan pujangga gereja, yaitu Santa Teresa dari Avila. Beliau adalah seorang pengajar yang ulung, seorang pembaharu kehidupan rohani, tidak hanya dalam Ordo Karmel, tetapi juga dalam seluruh gereja Katolik. Melalui ajaran dan teladan hidupnya, kita dibimbing juga untuk merenungkan kehidupan kita sendiri dan membangkitkan semangat untuk menjadi baru dalam Tuhan, dalam kehendak dan rencananya yang indah untuk kita. Orang bilang, tak kenal maka tak sayang, walaupun sudah kenal, harus semakin kenal supaya semakin sayang. Oleh karena itu, marilah sebelum kita memulai pemaparan materi, kita terlebih dahulu melihat profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Kita akan dibimbing oleh Pater Stefanus Buyung Florianus Okarm. Beliau adalah seorang Imam Karmel dari Nele, Maumere, Flores. Beliau memulai pendidikan sebagai calon imam di SMP Seminari Lela, kemudian melanjutkan ke SMA Seminari Santo Yohanes Berkman Smataloko. Setelah tamat dari seminari menengah, dia memutuskan untuk menjadi seorang karmelit dan masuk novisiat Karmel di Batu. Pada tahun 1994, beliau ditabiskan menjadi imam. Sejak saat itu beliau terlibat dalam berbagai karya pelayanan di tengah para saudara dalam Karmel dan untuk umat. Beliau menjadi pembicara dalam berbagai ceramah tentang kehidupan rohani, secara khusus spiritualitas Karmel, dan rutin memberikan rekoleksi dan retret. Pater Buyung juga dikenal sebagai seorang formator atau pembina ulung untuk para frater Karmel, baik para novis maupun yang sedang studi. Beliau diberi kepercayaan untuk melanjutkan studi spiritualitas di Washington DC, dan sepulangnya dari sana beliau menjadi prior atau pimpinan rumah untuk komunitas rumah studi para frater di Raja Basam Malang. Kemudian beliau menjadi prior magister untuk para novis di novisiat Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Nita Maumere. Dari 2015 sampai 2018, Pater Buyung menjadi direktur Marian Center di Jakarta. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, beliau mengemban tugas sebagai komisaris Komisariat Ordo Karmel untuk wilayah Indonesia Timur. Demikian profil singkat dari Pater Stefanus Buyung Okarm. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pater Buyung untuk memaparkan materi yang telah disiapkan di bawah tema menjadi baru dalam Tuhan, belajar dari pembaharuan ala Teresia dari Avila untuk bagian yang pertama. Kepada Pater Buyung saya berikan kesempatan untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Baik, selamat malam semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada kesempatan malam hari ini. Di saat kita bersama-sama merayakan, katakanlah secara khusus, keluarga besar Ordo Karmel, merayakan 100 tahun kehadiran Karmel di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga berkenaan dengan acara yang penting ini, kita juga mengisinya dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah berkenaan dengan webinar. Dan pada kesempatan pertama ini, dengan tema besar menjadi manusia baru atau menjadi baru di dalam Tuhan. Dan kita belajar dari Santa Teresia dari Avila. Perlu kita sadari bahwa pembaharuan kehidupan sebelum kita membaharui orang lain, membaharui komunitas, bahkan membaharui gereja, membaharui dunia, pertama-tama kita membaharui diri kita sendiri. Dan inilah sesungguhnya yang dihayati dan dialami oleh Santa Teresia dari Avila.
Oleh karena itu, dalam rangka mensyukuri kehadiran Karmel di Bumi Nusantara 1 abad, dan bagi kami, bagi kita, Komisariat Karmel Indonesia Timur, di tahun 2023 juga menjadi tahun syukur, dan saya kira syukur yang terbaik adalah persembahan diri kita, persembahan hati kita kepada Tuhan, dan itulah pembaharuan hidup. Sehubungan dengan hal itu, kita tentu belajar dari seorang tokoh yang juga kebanyakan kita sebetulnya tidak asing, yaitu Teresia dari Avila. Atau nama biaranya dikenal juga dengan Teresia dari Yesus. Adalah seorang guru hidup doa, seorang mistik, dan juga pujangga gereja. Perlu kita sadari bahwa berbicara tentang tokoh yang besar ini, wanita yang luar biasa ini, ada sedikit salah paham mengenai Santa ini. Salah paham yang pertama, orang melihat ajarannya terlalu tinggi. Seakan-akan kita manusia yang lain tidak sanggup untuk mencapainya. Karena ia mengajarkan bagaimana mencapai puncak persatuan dengan Allah, dengan Yesus, sampai pada pertunangan, bahkan perkawinan rohani. Lalu juga dilihat bahwa kata-katanya terlalu dalam, sehingga kita juga barangkali tidak mampu untuk memahaminya. Ia berbicara tentang bagaimana berjalan menuju pusat terdalam kehidupan kita, pusat diri kita, di mana Sri Baginda bersemayam, masuk dalam puri batin. Ada juga yang berpendapat bahwa nasihat Santa Teresia terlalu berat, hingga barangkali banyak orang tidak sanggup untuk melaksanakannya. Karena ia menasihatkan kita bahwa untuk masuk melewati pintu gerbang, menaiki tangga kesempurnaan, dan masuk ke dalam puri batin, orang harus mulai dengan doa, meditasi, dan juga refleksi. Dan salah satu keutamaan penting pada awal perjalanan menuju persatuan dengan Allah adalah kerendahan hati. Itulah 1-2 keberatan atau juga salah paham mengenai apa yang diajarkan dan tentu dihayati oleh sang pembaharu kehidupan rohani ini. Namun sesungguhnya, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dinasihatkan oleh Teresa, apa yang dikatakannya kepada kita, sesungguhnya kita diingatkan akan tujuan akhir, goal dalam perjalanan hidup kekristenan kita, yaitu menjadi manusia baru dalam Tuhan, menuju persatuan dengan Allah dalam kasih. Ini yang mesti kita sadari betul, bahwa menjadi manusia baru itulah yang mestinya menjadi cita-cita kita, yang menjadi tujuan dalam perjalanan perjuangan kehidupan kita. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh seorang teolog yang juga terkenal, yaitu Karl Rahner. Dia mengatakan bahwa orang-orang Kristiani masa depan adalah orang-orang mistik atau berhenti menjadi orang Kristen. Christians of the future will be either be mystic or cease to be. Oleh karena itu kita harus sadari betul apa yang semestinya menjadi tujuan dalam perjalanan hidup kekristenan kita, yaitu menjadi manusia baru, persatuan mistik dengan Tuhan. Dan sesungguhnya kalau kita mengerti dan memahami apa yang dihayati
dan juga ditunjukkan oleh Teresa dari Avila kepada kita, dia juga sama seperti kita. Teresia ini juga lahir seperti kita dan juga hidup dalam penuh perjuangan sama seperti kita. Dia jatuh dan bangun dalam hidup doanya, terus berjuang untuk merefleksikan pengalaman hidupnya. Namun juga dalam perjalanan ia sadar apa yang menjadi tujuan hidup Kristiani, dan dia juga tahu pula jalan mana yang seharusnya ditempuh. Oleh karena itu saya boleh mengatakan bahwa perjalanan hidup rohani Teresa dari Avila menuju pembaharuan dan juga pergulatan hidupnya itu sangat manusiawi, tetapi sekaligus juga sangat ilahi, karena bagaimana ia percaya Tuhan membimbingnya. Tuhan menuntunnya dalam perjalanan yang penuh pergumulan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2015 yang lalu, itu kita merayakan 500 tahun kelahirannya. Dia hidup dengan situasi zamannya 5 abad yang lampau. Dan 2022 tahun yang lalu kita juga merayakan 400 tahun kanonisasinya, di mana ia dijadikan sebagai seorang kudus santa. Namun hidup dan ajarannya masih relevan untuk kita zaman ini. Walaupun sudah 5 abad berselang, tetapi ajaran dan hidupnya tetap relevan untuk kita saat ini. Karena Santa Teresa dari Yesus, Santa Teresa dari Avila mengajari kita bagaimana berjuang, bagaimana belajar untuk bertobat. Jadi menjadi manusia baru dalam Tuhan adalah juga belajar untuk bertobat. Dia adalah seorang mistik dan guru hidup rohani, dan dia juga mengundang kita untuk menjadi baru dalam Tuhan. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh seorang Santo Agustinus, yang juga menjadi orang kudus kesayangan Santa Teresa dari Avila. Seorang kudus memiliki masa lampau, seorang berdosa mempunyai masa depan. Kata-kata ini harus kita mengerti dengan baik dalam kerangka bagaimana sadar akan dosa, bagaimana orang mau bertobat, dan mau menjalani hidup ini menuju manusia baru. Dan hal ini sungguh nyata dalam diri Santa Teresa dari Avila. Masa kecil yang dimilikinya atau juga yang dialaminya boleh dikatakan aman. Ia lahir pada tanggal 28 Maret 1515 dalam sebuah keluarga besar, 9 saudara dan juga 3 saudari. Ia meninggal pada tanggal 4 Oktober 1582. Ayah Don Alonso de Cepeda dan ibunya Dona Beatriz de Ahumada, istri kedua, dan ayahnya ini memiliki dan suka membaca buku-buku yang baik. Ibunya termasuk orang yang saleh dan melatih anak-anaknya berdoa dan juga berbakti kepada Bunda Maria dan para kudus. Dalam kisah hidupnya, bab pertama, alinea pertama, Teresa mengatakan demikian, ayahku suka membaca buku-buku yang baik dan memiliki beberapa buku dalam bahasa Spanyol, supaya anak-anaknya juga dapat membacanya. Adanya buku-buku ini ditambah dengan asuhan yang baik dari ibuku, supaya kami berdoa dan menghantar kami kepada kebaktian kepada Bunda Maria, serta beberapa orang kudus tertentu, mulai membangkitkan kerinduan-kerinduan yang baik di dalam hatiku ketika aku kira-kira berusia 6 atau 7 tahun. Demikian kita melihat bahwa Teresa di dalam lingkungan keluarga yang baik, dari ayah dan juga dari ibunya, dengan caranya masing-masing mendidik anak-anaknya.
Didikan orang tua tentu mempengaruhi anak-anaknya, antara lain Teresa dan Rodrigo. Antara lain mereka juga pada masa kecilnya mau pergi ke daerah orang Mur, ingin mati sebagai martir dan boleh masuk surga. Tatkala ibunya meninggal, Teresa lalu mempercayakan dirinya kepada Bunda Maria. Dalam kisah hidupnya, bab 1, paragraf 7, Teresa juga men-sharingkan pengalamannya demikian. Saya ingat saya berumur 12 tahun atau kurang sedikit ketika ibuku meninggal. Ketika saya mulai menyadari arti kehilangan itu, maka dalam kesedihanku aku pergi ke suatu arca Bunda Maria dan sambil bercucuran air mata, saya mohon supaya ia menjadi ibuku. Jadi Teresia punya semangat devosional yang tinggi dan menyerahkan diri kepada perlindungan dan bimbingan Bunda Maria. Lalu selanjutnya ini juga menjadi hal penting yang bisa kita lihat bahwa Teresa memiliki masa remaja yang juga tidak gampang. Boleh katakanlah masa yang labil. Antara lain pengaruh dari sahabatnya yang tidak punya keutamaan atau tidak berkebajikan. Dia juga karena pengaruh teman-temannya jatuh pada kenikmatan dunia dan kesenangan hidup. Ia juga tidak menyadari akan kesia-siaan dunia ini. Teresa juga mengungkapkan bahwa ia menghabiskan hari-harinya dengan fantasi, novel-novel, bacaan profan, atau bersama dengan teman-temannya keluar untuk mencari kesenangan, antara lain menunggang kuda dan menari. Jadi Teresa ini juga suka tunggang kuda, bermain, dan juga menari. Dalam kisah hidupnya, bab 2, alinea kedua, Teresa mengatakan, saya mulai berdandan dan berusaha menarik orang lain dengan penampilanku. Berusaha merawat tangan dan rambutku, memakai wangi-wangian, dan segala macam kesia-siaan yang dapat kuperoleh banyak jumlahnya, karena saya amat lihai. Ini kita lihat bagaimana Teresa juga memiliki masa remaja, suka berdandan, suka pamer diri, dan seterusnya, yang juga dengan kesenangan duniawi pada zamannya. Lalu juga dalam kisah hidupnya bab 2, alinea kedua, Teresa juga mengingatkan kita sharing pengalamannya berkenaan dengan saudara sepupunya. Ada beberapa saudara sepupu yang sering datang ke rumah kami. Biarpun ayah amat hati-hati dalam hal ini dan tak akan mengizinkan orang-orang lain masuk ke rumah, sebab sekarang saya tahu bahayanya pada usia ketika kebajikan-kebajikan seharusnya mulai bertumbuh bila bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal kesia-siaan dunia, malahan siap untuk terjun ke dalamnya. Sekali lagi kita melihat bagaimana Teresa juga banyak bergumul dengan godaan-godaan yang juga justru datang dari lingkungan, khususnya saudara-saudara sepupunya. Ia juga melanjutkan, sepupuku itu sebaya dengan saya atau lebih tua sedikit. Kami selalu bersama-sama, mereka amat menyukai saya. Dan kami mempercakapkan hal-hal yang menyenangkan mereka. Dan saya mendengarkan cerita-cerita yang kekanak-kanakan, yang sama sekali tidak bernilai membangun. Ingat apa yang juga diungkapkan dan juga menjadi kegelisahannya. Cerita-cerita yang kekanak-kanakan yang sama sekali tidak bernilai membangun. Yang lebih buruk lagi ialah saya membiarkan jiwaku condong pada segala sesuatu yang mengakibatkan semua kerugian itu.
Dari pengalaman, katakanlah apa yang dialami oleh Teresia selama hidupnya, khususnya masa remajanya, ia lalu juga mengingatkan atau memberi nasihat yang saya kira tetap relevan hingga saat ini, khususnya kepada orang tua. Seandainya saya harus menasihati para orang tua, saya akan mengatakan supaya mereka memperhatikan sungguh-sungguh teman pergaulan anak-anak mereka pada usia itu. Sebab disinilah letaknya akar kejahatan besar, karena kodrat kita lebih cenderung pada yang terburuk daripada yang terbaik. Saya kira nasihat yang penting, saya kira indah juga bagi orang tua, dan tentu juga bagi para formator, saya kira, memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana teman pergaulan anak-anak mereka, dan juga bagaimana teman pergaulan para frater, sebab disinilah letaknya akar kejahatan besar, karena kodrat kita lebih cenderung pada yang terburuk daripada yang terbaik. Karena situasi masa remaja yang kurang menguntungkan dan juga tentu mempengaruhi kehidupan Teresa dari Avila, ayahnya lalu menitipkan pada biara suster, katakanlah sebuah asrama. Namun kegembiraan dan kesenangan masa muda sampai pada suatu akhir yang tiba-tiba tak terduga dengan kematian ibunya dan keadaan kesehatannya sendiri. Ayahnya membawanya ke biara Suster Santo Agustinus untuk mendapatkan pendidikan dan tentu asuhan yang baik dari para suster. Dalam kisah hidupnya juga Teresia membagikan pengalamannya demikian. Tuhan membebaskan saya dari semua kemungkinan dan bahaya. Begitu rupa sehingga bahkan berlawanan dengan kehendakku sendiri. Jelas kelihatan Tuhan berusaha supaya saya tidak binasa. Rasanya tidak sampai 3 bulan saya ceroboh seperti itu ketika saya dibawa ayahku ke biara di kota kami, di mana dididik anak-anak yang seperti saya, biarpun tidak berkebiasaan begitu buruk seperti saya. Sangat menarik saudara-saudariku yang terkasih, dalam pengalaman yang tidak gampang, dalam pergumulan berkaitan dengan godaan-godaan dan kesenangan-kesenangan duniawi, Teresia melihat bagaimana Tuhan menuntun, Tuhan membimbingnya supaya ia tidak hancur dalam kehidupannya, supaya ia tidak binasa. Ia boleh mendapatkan pendidikan yang baik berkat ayahnya yang mengantarnya ke biara para suster. Jelas kelihatan Tuhan berusaha supaya saya tidak binasa. Selama menjalani pendidikan di sekolah dan tinggal di asrama biara para suster Santo Agustinus, Teresa dari Avila juga ditolong dengan buku-buku bacaan rohani yang bermutu. Dan terlebih percakapan dengan seorang suster yang menolongnya untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Dalam kisah hidupnya, Teresia membagikan pengalamannya demikian. Setan tidak henti-hentinya menggodai saya melalui orang-orang lain dengan mengirim surat-surat. Karena kesempatan untuk itu hanya kecil saja, maka mereka berhenti mengirim surat. Jadi juga setan-setan punya macam-macam cara untuk menggoda, antara lain juga lewat teman-teman yang masih berada di luar, dengan mengirimkan surat-surat. Kita zaman ini barangkali juga setan atau juga pengaruh jahat masuk dalam kehidupan kita juga lewat berbagai macam cara. Salah satu cara bisa juga lewat HP, SMS, WA, yang tentu kita sadari betul sangat menolong, tetapi juga setelah bisa juga dipakai pengaruh buruk yang bisa juga kita alami dalam kehidupan kita.
Lalu jiwaku mulai kembali kepada kebiasaan-kebiasaan baik dari masa kanak-kanakku. Dan saya menyadari betapa besar kebaikan Tuhan terhadap orang yang ditempatkannya di antara teman-teman yang baik. Seakan-akan Sri Baginda terus-menerus berusaha mencari jalan mengembalikan saya kepadanya. Ingat kembali kita melihat di sini, Teresia melihat bagaimana Tuhan menuntun dan membimbingnya ketika ia berada di asrama para suster, menyadari betapa besar kebaikan Tuhan terhadap orang yang ditempatkannya di antara teman-teman yang baik. Dalam kisah hidupnya, Teresa antara lain mengatakan ada seorang suster yang bertugas mengawasi kamar tidur kami. Dan melalui dialah rupanya Tuhan berkenan mulai memberikan terang kepadaku. Seorang suster yang menuntun dan memimpin Teresia untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Perkembangan yang baik ketika berada di asrama para suster setelah 1,5 tahun mempraktikkan juga doa-doa lisan, Teresia juga meminta orang lain untuk mendoakan dia. Untuk menjatuhkan pilihan jalan mana yang Tuhan tunjukkan untuk mengabdinya. Setelah tinggal di asrama para suster, akhirnya Teresia mengambil keputusan untuk menjadi seorang biarawati Karmel. Sesudah tinggal di biara ini selama 1,5 tahun, saya sudah menjadi jauh lebih baik. Jadi tinggal di asrama mempengaruhi kehidupan yang baik bagi Teresa Avila. Saya mulai mengucapkan banyak doa lisan dan meminta supaya semua orang mendoakan saya, supaya Tuhan menunjukkan jalan hidup di mana saya akan mengabdi Dia. Menjelang akhir masa kediamanku di sana, saya sudah jauh lebih berdamai dengan pikiran untuk menjadi biarawati, walaupun bukan di biara itu. Maksudnya bahwa Teresa Avila tinggal di asrama para suster Santo Agustinus, tetapi dia akhirnya menjatuhkan pilihan bukan menjadi masuk biara Santo Agustinus, para suster di situ, melainkan menjadi seorang suster Karmel. Lalu sekarang kita melihat bagaimana Teresa berada di biara Karmel Inkarnasi di Avila. Pada usia 20 tahun, Teresa masuk biara Karmel Inkarnasi di Avila. Teresa juga menyadari bahwa tahun-tahun awal ia berjuang, antara lain juga melawan penyakit. Bahkan pernah tidak sadarkan diri selama 4 hari. Dari tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus tahun 1539. Lalu juga ia mengalami keraguan dan pergumulan tersendiri mengenai panggilan kebiaraannya. Jadi perjuangan yang tidak gampang dialami oleh Teresa, selain sakit penyakit, juga keraguan mengenai panggilannya. Dalam kisah hidupnya bab 4, antara lain Teresia mengatakan, saya semakin sering pingsan dan jantungku sakit sekali, hingga semua orang yang melihat aku menjadi khawatir. Saya juga mengidap penyakit lain. Maka tahun yang pertama itu kujalani dengan kesehatan yang amat buruk. Walaupun saya kira tidak banyak menghina Tuhan di waktu itu. Karena penyakitku menjadi begitu serius, hingga saya hampir tidak pernah sadar betul-betul. Dan kadang-kadang sama sekali tidak sadar. Ayahku berusaha mencarikan pengobatan bagiku. Dalam autobiografinya juga dalam kisah hidupnya ini Teresa juga men-sharingkan pengalamannya. Saya senang dengan segala sesuatu sehubungan dengan hidup membiara. Akan tapi saya tidak tahan menanggung suatu penghinaan. Saya suka dianggap baik. Saya amat teliti dalam segala apa yang kubuat. Dan semuanya ini kukira kebajikan. Akan tapi hal itu tidak dapat memaafkan saya.
sebab saya pandai mencari kesenangan sendiri dalam segala-galanya, maka kesalahanku tidak dapat dimaafkan berdasarkan ketidaktahuan. Artinya bahwa Teresia juga berjuang dalam kehidupannya. Ada godaan-godaan kecenderungan untuk mencari kesenangannya sendiri. Di dalam komunitas di mana Teresa tinggal dan menjadi anggotanya, ia belum menemukan adanya ukuran atau standar asketisme yang wajar. Sebuah standar penyangkalan diri yang menurutnya harus dipenuhi oleh semua biarawati Karmel. Oleh karena itu di sini kita akan melihat bagaimana titik api pertama di mana Teresia mulai juga boleh dikatakan upaya dari pembaharuan pengalaman kehidupannya. Apabila hidup membiarai tidak dijalankan dengan baik, apabila di biara ada dua jalan, jalan keutamaan dan rohani, dan jalan lain yang tidak rohani, dan hampir semua hidup dengan cara yang sama. Lebih tepat kalau kukatakan dengan cara yang jahat, karena disebabkan dosa kita. Bagian terbesar memilih jalan yang kurang sempurna. Ini harus diakui bahwa kecenderungan banyak orang memilih yang gampang-gampang, yang menyenangkan, sesuai dengan seleranya. Yang terbesar memilih jalan yang kurang sempurna. Dan karena jumlah mereka lebih banyak, maka jalan itu lebih disukai. Itulah sebabnya dia lalu memisahkan dirinya dari para biarawati lain dalam hal semangat kehidupan dengan menolak menerima kunjungan. Kita ingat bahwa Teresia di zamannya, di biara di mana ia tinggal, kurang lebih 180 suster. Penghuni komunitas yang begitu banyak. Dan tentu juga banyak tamu yang datang berkunjung. Dan tentu juga banyak percakapan-percakapan yang tidak perlu terjadi di ruang tamu. Maka Teresia mulai menyadari bagaimana seharusnya hidup. Maka itu antara lain ia juga menolak menerima kunjungan. Saya mengira bahwa sesuatu yang sudah umum di banyak biara, yaitu menerima tamu-tamu. Bahwa saya tidak akan lebih dirugikan daripada orang-orang lain yang ku kenal sebagai orang baik. Sebab saya ragu-ragu bahwa hal itu selalu berbahaya. Tetapi sekurang-kurangnya itu adalah pemborosan waktu. Teresia menyadari bahwa seringkali terima tamu ternyata juga banyak memboroskan waktu yang tidak perlu. Dan ini juga saya kira akan menjadi benih-benih awal dalam upaya pembaharuan kehidupan dan juga pembaharuan komunitas. Dalam pergulatan hidup doa, hidup rohaninya juga bertumbuh. Pada masa Prapaskah tahun 1554 ketika Teresia berusia 39 tahun, itulah juga menjadi puncak pergulatan melawan kelemahannya. Antara lain juga Teresia ditolong oleh suatu pengalaman rohani yang sangat indah, yaitu bagaimana Yesus yang terluka, yang menderita. Ia menemukan jati dirinya. Hatinya hancur, banjir air mata. Betapa ia tidak tahu berterima kasih atas segala karya cinta Tuhan di dalam kehidupannya yang telah menderita wafat di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Dalam autobiografinya atau kisah hidupnya Bapa 9, Teresia mensherikan pengalamannya demikian sehubungan dengan titik balik yang penting ketika ia melihat Yesus yang menderita itu. Jiwaku menjadi jemu. Pada suatu hari ketika masuk ruang doa, saya melihat sebuah lukisan yang dipinjam untuk suatu pesta di biara. Gambar itu melukiskan Kristus yang amat sangat dilukai. Lukisan itu amat membangkitkan rasa takwa. Hingga ketika saya mengamatinya, saya sedih melihat dia dalam keadaan seperti itu.
terlukis baik sekali apa yang sudah dideritanya bagi kita. Saya sadar benar betapa buruk saya berterima kasih kepada Dia untuk luka-luka itu, sehingga hatiku terasa hancur. Sambil banjir air mata, ku mohon Dia menguatkan saya sekarang dan selama-lamanya, agar saya tidak menghinakan Dia lagi. Jadi gambar Yesus yang menderita, ecce homo, juga menolongnya di dalam pertobatannya. Dan tentu dengan pertobatannya ini membawa dia kepada pembaharuan, bagaimana menjadi manusia baru. Selain itu juga jalan pertobatannya ditolong oleh inspirasi Santo Agustinus melalui bukunya yang sangat terkenal, Confessiones, pengakuan-pengakuan Santo Agustinus. Dalam kisah hidupnya, bab 9, Teresa juga mengungkapkan demikian. Pada waktu inilah saya diberi buku pengakuan-pengakuan Santo Agustinus. Dan saya kira Tuhanlah yang mengaturnya. Sebab saya tidak berusaha mendapatkan buku ini. Dan saya belum pernah melihatnya. Saya amat mencintai Santo Agustinus, sebab biara di mana aku tinggal dulu sebelum menjadi biarawati termasuk ordo ini. Dan juga karena Agustinus dulunya seorang pendosa. Saya suka orang-orang kudus yang tadinya pendosa sebelum Tuhan membawa mereka kembali kepadanya. Sangat menarik bagaimana Teresa juga dalam jalan pertobatannya menuju menjadi manusia baru, ditolong oleh karya inspirasi dari buku Confessiones, pengakuan-pengakuan Santo Agustinus, dan Teresa melihat bahwa penemuan mengenai buku ini pun karena tuntunan dan bimbingan Tuhan. Tuhanlah yang mengaturnya. Ketika saya mulai membaca buku pengakuan, seolah-olah saya melihat diriku sendiri di situ. Ketika saya sampai pada pertobatannya dan membaca bagaimana ia mendengar suara di taman itu, rasanya sungguh-sungguh seperti akulah yang dipanggil Tuhan. Begitulah yang dirasakan hatiku. Lama saya terus mencucurkan air mata. Jadi air mata Teresa dari Avila adalah air mata pertobatan, air mata penyesalan. Bagaimana ia begitu melukai hati Tuhan, dan sekarang Tuhan memberikan rahmat untuk semakin mencintai Tuhan. Pertobatannya juga terjadi karena permenungan tentang penderitaan dan wafat Kristus. Itulah sebabnya doa diskursif tidak lagi banyak membantunya. Ia masuk dalam doa batin, kontemplasi aktif. Dan salah satu adegan yang paling disukai oleh Teresa dari Avila dalam kontemplasi ini adalah kisah sengsara, khususnya Yesus di Taman Zaitun, di Taman Getsemani. Di tengah situasi pergulatan, dia bertumbuh dalam doa, justru tangan belas kasih Tuhan terulur. Cara berdoaku demikian, karena saya tidak dapat berpikir secara diskursif. Demikianlah sharing pengalaman Teresa dari Avila dalam kisah hidupnya. Saya berusaha membayangkan Kristus di dalam batinku. Dan ini lebih bermanfaat bagiku. Membayangkan dia dalam adegan-adegan hidupnya. Di mana ia paling berada sendirian. Rasanya bahwa karena ia berada sendirian dan sedih. Seperti orang yang dalam kesusahan. Pasti ia menerima saya. Khususnya saya suka adegan doanya di Taman Zaitun. Supaya pergi ke sana untuk menemani dia. Jika mampu saya renungkan. Ia mandi keringat dan sakrat maut yang dideritanya di sana. Saya rindu untuk menyeka peluh itu dari wajahnya. Akan tetapi saya ingat bahwa saya tidak pernah berani untuk benar-benar melakukannya. Karena kelihatannya besar sekali dosaku. Jadi ketika merenungkan sengsara Tuhan,
kisah Yesus di Taman Zaitun, sekaligus juga rahmat bagaimana ia menyesali segala dosanya. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, saya coba memberikan 1-2 catatan penting untuk kita perhatikan berkenaan dengan perjalanan hidup Teresa dari Avila pada awal hingga juga saat-saat penuh penyesalan, pertobatan, dan mau menjalani hidup baru. Dari perjalanan hidup dan pengalaman Saint Teresa dari Avila, ada beberapa catatan yang pantas kita perhatikan untuk menjadi baru dalam Tuhan. Pertama, kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini penuh pergumulan. Demikian itulah juga hidup Teresa dari Avila. Antara daya tarik dunia dan daya tarik cinta ilahi. Seringkali godaan-godaan dunia yang begitu besar, tapi dari sisi lain, di mana Tuhan mau menarik kita kepada dirinya. Dan inilah penuh pergumulan di dalam pengalaman hidup doa dan juga hidup rohani. Lalu yang kedua, ada 2 aspek penting dalam perjalanan hidup rohani, yaitu usaha kita manusia, sekaligus juga kita harus mohon rahmat Tuhan. Kita tidak pernah berjalan sendirian dalam hidup rohani. Selain kita sadar, kita juga berjuang untuk berdoa, untuk menjalani keutamaan-keutamaan, tetapi juga sambil memohon rahmat Tuhan untuk menuntun dan membimbing kita. Dan inilah yang kita perlukan untuk perjalanan menjadi baru di dalam Tuhan. Lalu catatan ketiga, dalam bahasa spiritual ada 2 jalan yang ditawarkan kepada kita, yaitu jalan asketik, berupa latihan-latihan, mati raga, penyangkalan diri, antara lain juga pantang dan puasa, yang menolong kita supaya memiliki kehendak yang kuat, membebaskan diri dari segala godaan-godaan dunia. Dan juga jalan heroik. Jalan heroik yang dimaksudkan adalah latihan bagi kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan, keutamaan-keutamaan di dalam kehidupan. Lalu yang keempat, ada dua sarana penting untuk kita lakukan dalam menuju manusia baru, yaitu doa, menjadi doa lisan, doa meditatif, dan juga doa kontemplatif, dan juga refleksi. Refleksi atas pengalaman hidup, suka duka, sakit dan penyakit yang kita alami. Sebetulnya juga semuanya ini mengingatkan kita, Tuhan menuntun dan membimbing kita dalam perjalanan menjadi manusia baru. Dan juga yang kelima, terbuka terhadap bimbingan Bapa rohani dan juga Bapa pengakuan. Kita juga semestinya mempunyai Bapa pengakuan, dan juga alangkah baiknya kita juga memiliki Bapa rohani yang juga selain saleh tapi juga bijaksana, terpelajar, sehingga membantu kita dalam perjalanan hidup doa, hidup rohani kita. Lalu yang keenam itu membaca buku-buku yang bermutu. Teresia juga akhirnya mengalami pertobatan dan pembaharuan, menjadi manusia baru, ditolong ke sana, antara juga membaca buku abjad ketiga, berkenaan dengan latihan-latihan doa, mengenai doa, dan juga pengakuan Santo Agustinus. Lalu juga yang ketujuh adalah meditasi, kontemplasi aktif, yaitu juga membaca kitab suci, secara istimewa kisah sengsara Yesus. Dan juga dalam pengalaman Teresa dari Avila, adalah kisah Yesus di Taman Zaitun, di Taman Getsemani. Lalu kemudian yang ke-8 yang terakhir ya adalah keutamaan yang harus kita miliki dalam menjadi manusia baru. Kemudian juga dalam upaya kita kepada pertobatan, menjalani doa dan latihan-latihan rohani, yaitu kerendahan hati. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, para konfrater, para frater, kisah hidup kita masing-masing adalah sesungguhnya kisah cinta Tuhan sendiri. Tuhan dengan kasih-Nya sebetulnya dalam perjalanan panggilan kita, dalam status apapun, entah sebagai awam, biarawati, sebagai imam, sebetulnya kita sadari Tuhan menuntun, membimbing kita dengan caranya, menuju kepada kebahagiaan hidup bersama dengan Dia. Atau dalam bahasa yang menjadi permenungan kita malam ini adalah
menjadi baru di dalam Tuhan. Tinggal sekarang bagaimana tanggapan kita terhadap kasih-Nya itu. Kebahagiaan dan sukacita kekal itu adalah pertama-tama rahmat dari Tuhan, tapi juga adalah tanggapan dari pihak kita untuk menjawab cinta Tuhan lewat usaha-usaha yang sungguh-sungguh menjalani apa yang semestinya kita lakukan, antara lain doa dan refleksi atas pengalaman hidup kita. Marilah kita berjalan bersama, berjuang menanggapi kasih Tuhan sesuai dengan status hidup kita masing-masing dimanapun kita berada. Marilah kita juga berdoa mohon rahmat Tuhan dan mohon doa dari Santa Teresa dari Avila agar seluruh proses menjadi baru dalam Tuhan ini berjalan baik sesuai dengan beberapa catatan yang tadi sudah saya sampaikan. Kita telah melihat bahwa Teresa dari Avila juga sama seperti kita. Ia dilahirkan sebagai manusia dengan segala kerapuhannya, dengan segala kekuatannya. Tapi ia juga melihat bagaimana Tuhan menuntun dan membimbingnya menjadi baru di dalam Tuhan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati, dan Santa Teresa dari Avila mendoakan kita semua. Saya kembalikan kepada Frater Kenny. Terima kasih Pater Buyung karena sudah memberikan materi yang sangat mendalam, tetapi juga sangat akrab untuk kita. Kenapa akrab? Karena saya yakin pada satu titik atau dalam banyak pengalaman Santa Teresa dari Avila, kita melihat pengalaman kita. Dalam perjuangan Santa Teresa dari Avila, kita juga melihat perjuangan-perjuangan, keputusasaan, juga kegembiraan dan semangat kita. Untuk itu, saya membuka sesi tanya-jawab. Saya memberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Mekanismenya nanti setelah satu pertanyaan, Pater Buyung akan langsung memberikan jawaban. Nanti saya bacakan saja, saya minta maaf nanti saya bacakan saja nama yang tertulis di sini. Nah, sebelum melontarkan pertanyaan nanti Bapak Ibu atau para romo, para frater bisa menyebut nama dan komunitas terlebih dahulu. Nah, setelah satu pertanyaan disampaikan, Pater Buyung akan langsung memberikan jawaban. Nah, mungkin ada yang mau memberikan komentar atau ingin memperdalam materi yang sudah dibagikan oleh Pater Buyung. Boleh saya izin bertanya, Romo? Silahkan. Ya. Saya Stanley dari Bogor. Ya. Izin bertanya mengenai Santa Teresa Avila tadi, bagaimana dampak dari reformasi atau perubahan Santa Teresa Avila itu kepada Karmelit awam? Apakah ada juga dampaknya? Itu saja, Romo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Stanley. Mungkin Romo langsung bisa dijawab. Ya. Bagaimana dampak dari reformasi atau pembaruan Santa Teresa untuk Karmelit awam? Ya. Berkenaan dengan pembaruan Teresa dari Avila tentu mempengaruhi bukan hanya untuk Karmel, tapi juga untuk gereja. Banyak orang, banyak tokoh yang juga terinspirasi oleh kehidupan dan perjuangan dari Santa Teresa dari Avila. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh besar atau juga penulis-penulis besar berkenaan dengan hidup rohani, hidup doa, mereka selalu mereferensi kepada Santa Teresa dari Avila. Oleh karena itu dengan sendirinya kita tahu bahwa Teresa dari Avila tentu secara khusus mempengaruhi juga hidup Karmel. Selain para imam, para suster, dan juga tentu para awam. Kita tahu juga banyak awam yang sungguh-sungguh menghayati hidup rohaninya, juga di dalam latihan-latihan rohani, dan juga di dalam doa, dan juga di dalam refleksi, sesuai dengan ajaran pengalaman Santa Teresa dari Avila, itu yang mempengaruhi banyak tokoh berkenaan dengan hidup Teresa dari Avila. Banyak tokoh Karmel, khususnya kaum awam. Kita juga bisa menyebutkan beberapa kaum awam yang juga sangat terkenal di dalam hidup
antara lain juga Elizabeth Kindelman, itu adalah seorang devosional yang luar biasa kepada Bunda Maria. Dia adalah juga seorang Karmel awam yang juga mempengaruhi devosi, antara lain juga api nyala cinta ilahi, yang juga di dalam devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Dan itu juga mempengaruhi banyak orang sekarang dengan nyala cinta ilahi ini, berkenaan dengan bagaimana menjadi kudus, dan juga di dalam perjuangan pergumulan hidup doa dan hidup rohani melalui devosi kepada Santa Perawan Maria. Baik, itu komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pater. Jadi ajaran dan pembaruan Santa Teresa itu memang punya dampak juga untuk para karmelit awam. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada penanya berikut. Selamat malam, Pater. Selamat malam, Romo Buyung. Ya, baik, silakan. Siska dari Tangerang. Romo mau mengajukan pertanyaan. Perubahan hati atau perubahan hidup, bukankah harus terjadi terus-menerus? Bagaimana caranya bisa selalu terwujud? Terima kasih, Romo. Ya, sebagaimana kita tahu ada satu, ya, Pater. Ya. Sebagaimana kita tahu ada satu ungkapan yang sangat terkenal, pertobatan terus-menerus, atau juga dalam sebuah istilah Latin adalah juga Ecclesia semper reformanda. Gereja harus selalu terus-menerus membaharui diri. Tentu gereja bukan sekedar institusi atau juga gedung, tapi adalah kita masing-masing ini. Ya, kita masing-masing juga harus bertobat terus-menerus. Dan berkenaan dengan hal ini tentu selain kita juga berjuang, berupaya, tapi juga kita harus selalu mohon rahmat Tuhan untuk selalu menuntun dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita untuk selalu terus membaharui diri. Sebagaimana tadi juga sudah saya ungkapkan berkenaan dengan bahwa menuju pertobatan dan pembaharuan, selain upaya kita, tetapi juga kita mohon rahmat Tuhan. Dan juga itu harus kita akui bahwa perjuangan itu tidak pernah berhenti. Bahkan kita baru berhenti dengan kematian kita. Selama masih hidup di dunia ini selalu berjuang. Tapi ada yang berjuang dengan cepat mengatasinya karena kedalaman hidup rohaninya. Tapi ada yang berjuang jauh lebih berat karena juga pengalaman hidupnya yang masih jauh dari apa yang diharapkan. Tapi intinya tetap, yaitu selalu berjuang dalam kehidupannya menuju perubahan, pertobatan, dan pembaharuan kehidupan kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pater Boyo. Saya memberikan kesempatan kepada satu penanya lagi, satu penanya terakhir, untuk sisi tanya jawab pada malam hari ini. Malam Romo, izin tanya boleh ya? Boleh. Malam Frater, saya Resti dari Jakarta. Mau nanya, tadi Santa Teresia itu kan sering merenungkan kisah sengsara Yesus di Taman Getsemani dalam meditasi. Nah, bagaimana dengan kita yang, bagaimana untuk kita sekarang membedakan ketika kita meditasi itu, membedakan tentang hal-hal yang terjadi, hal-hal yang kita temukan dalam meditasi itu, apakah ini benar-benar dari Tuhan ataukah hanya ini dari gangguan setan gitu, Romo? Ya, itu aja. Terima kasih. Di dalam hidup rohani, hidup doa, dan juga termasuk di dalamnya permenungan mengenai sabda Tuhan, kitab suci, kalau sungguh-sungguh dari Tuhan itu membuat kita berubah, membuat kita bertobat, itulah kita harus sadari bahwa ini sungguh-sungguh dari Tuhan. Tapi bisa juga kita bisa melihatnya itu dari gangguan-gangguan atau katakanlah kuasa lain, kuasa setan, itu melahirkan kesombongan. Kesombongan bahwa kita menjadi lebih baik, kita lebih suci, ya itu bisa saja menjadi godaan-godaan setan yang kemudian melemahkan semangat hidup rohani. Kita tahu bahwa dengan permenungan, meditasi dengan doa membuat kita semakin rendah hati,
kemudian membuat kita lalu bertobat dan membaharui diri, satu pertanda bahwa itu adalah buah karya cinta Tuhan, buah karya Roh Kudus. Tetapi kalau melahirkan kesombongan, menganggap diri lebih suci, lebih baik dari orang lain, itu saya kira setan mulai masuk di sana. Baik itu, terima kasih. Terima kasih, Pater. Saya lihat Pater Maaf, Novis, saya ada yang berikan angkat kesempatan tangan. Pada satu lagi penanya. Ternyata kita masih punya waktu sedikit lagi. Ya. Mungkin Ada masih Pater ada. Novis yang angkat tangan, saya lihat. Oh, para novis mungkin ada yang mau bertanya. Selamat malam Pater, saya Frater Sony, seorang Frater Novis Karmel Nita Momere. Saya ingin kami mohon penjelasannya Pater, bagi kami khusus para novis, bagaimana menjadi manusia baru dalam Tuhan menuju persatuan dengan Allah dalam kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk para novis sederhana. Pertama-tama artinya lakukanlah apa yang menjadi acara harian di novisiat dengan baik. Acara harian novisiat itu bukan jadwal begitu saja, tetapi jadwal yang dibuat mengalir dari sebuah semangat hidup, yaitu spiritualitas atau karisma karmel. Oleh karena itu, para frater atau juga yang berada di formasi, termasuk para suster, saya lihat di sini suster novis di Kupang, suster INC, saya kira semangat yang sama kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi manusia baru, mulailah khususnya di novisiat atau juga di biara para frater, laksanakanlah acara harian dengan sungguh-sungguh. Mulai bangun pagi sampai dengan tidur lagi di waktu malam, jalankan acara harian dari waktu ke waktu. Doa ya doa, makan ya makan, kerja ya kerja, pelajaran ya pelajaran, kegiatan olahraga ya olahraga, dan macam-macam kegiatan lain yang diatur di novisiat. Dengan demikian, itu akan ditolong berkenaan dengan disiplin dan tentu kerendahan hati dan juga keutamaan-keutamaan lain yang dibangun. Sesuatu yang baik, kebiasaan-kebiasaan dibangun tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Di luar itu tentu setan mulai bekerja. Kalau mulai dengan acara sendiri, mencari kesenangan sendiri dan seterusnya, saya kira setan mulai mengganggu kita dan akhirnya semangat kita melemah. Semangat kita di dalam menjalankan sesuatu akhirnya juga mengendor, akibatnya kita bukannya menjadi manusia baru, melainkan saya kira tidak jauh lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu, intinya itu sederhana, lakukanlah hal-hal yang sederhana yang baik di novisiat atau di biara itu dengan sebaik-baiknya, tentu juga dengan keutamaan-keutamaan, latihan-latihan doa yang diberikan oleh para formator di novisiat. Baca kitab suci, bacaan rohani, pengakuan dosa, sebagaimana juga dilakukan oleh Santa Teresa dari Avila yang tadi diungkapkan. Pembaharuan hidup rohani, dan juga membaharui orang lain, membaharui komunitas, mulai dengan membaharui diri kita masing-masing. Ya, terima kasih. Terima kasih Pater. Jadi bukan hanya untuk para novis, untuk kami, kita semua yang masih ada dalam komunitas formasi, menjadi manusia baru, dimulai dengan setia pada acara harian. Nah, baik, satu penanya lagi. Ini benar-benar terakhir sudah. Satu penanya terakhir. Ya. Pater, kami ingin bertanya lagi. Pater Thomas dari Novisiat Karmel Nita ingin bertanya, mengutip bagian penutup dari Pater tadi, kebahagiaan dan sukacita kekal itu pertama adalah rahmat sekaligus usaha. Pertanyaan dari saya, bagaimana jika seseorang dengan sadar dan mau melakukan sesuatu keburukan, atau dengan kata lain Tuhan itu dihiraukan tanpa ada usaha. Sekian dari Memang mungkin sinyal, tetapi ada beberapa kata yang barangkali terpotong.
Tapi barangkali saya sedikit menangkap apa yang dimaksudkan, yaitu sebetulnya kebahagiaan sukacita kekal bukan hanya soal nanti, tapi sejak sekarang di dunia ini. Nanti mencapai kesempurnaan keutuhannya nanti setelah kematian kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam jatuh dan bangun, kita juga harus melakukan apa yang terbaik. Apa yang semestinya kita upayakan, kita lakukan sesuai dengan status hidup kita masing-masing. Katakanlah sebagai seorang bapak ibu dalam keluarga, lakukanlah tugas sebagai bapak atau ibu, sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya, dengan upaya sebaik-baiknya, dengan sambil mohon rahmat Tuhan untuk menuntun dan membimbing di dalam menjalankan tugas sebagai orang tua. Demikian pun seorang imam, biarawan, biarawati, hal yang sama. Dalam doa, dalam jatuh dan bangun, sambil mohon rahmat Tuhan untuk selalu menuntun dan membimbing, melakukan yang sebaik-baiknya tentu demi kemuliaan nama Tuhan dan juga pengudusan kita umatnya. Sekali lagi, kebahagiaan atau sukacita itu bukan hanya urusan nanti, tapi sudah mulai kita rintis sejak sekarang, kesempurnaannya nanti setelah kematian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pater. Dengan ini berakhirlah sesi tanya jawab untuk pertemuan kita pada bagian yang pertama. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Ajaran Teresa dari Avila kerap disalahpahami karena amat dalam, amat tinggi, terasa amat berat, sehingga dikira tidak punya dampak untuk kehidupan sehari-hari. Padahal ia pun menjalani perjuangan jatuh dan bangun, godaan dan kejatuhan, pergulatan yang amat luar biasa seperti setiap manusia lainnya. Namun dari sana ia mengalami kebaikan Tuhan yang amat luar biasa, kasih Tuhan yang siap sedia menolong, asal manusia tidak berlama-lama tersungkur di tanah dan mau menyambut uluran tangannya. Perjuangan Teresa sangat manusiawi dan pada saat yang sama sangat insani. Kita bisa dan bahkan harus belajar dari pengalaman jatuh bangun dalam kehidupan keluarga, dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya, dalam kehidupan membiara Santa Teresa. Di sana pada titik tertentu kita akan melihat keserupaan dengan diri kita yang berjuang melawan dosa dan kecenderungan jahat. Kita akan melihat diri kita yang mencucurkan air mata derita dan keputusasaan. Mari kita tidak berhenang ingat juga penyesalan dan niat teguh menjadi manusia yang baru. Kita harus bangkit kembali dalam semangat kerendahan hati. Marilah kita melihat, mendengar, merasakan, dan membuka diri pada kasih Tuhan. Marilah kita membiarkan diri dibasuh olehnya. Marilah kita menjadi kasih itu sendiri dalam keheningan, dalam doa dan refleksi, sehingga pemberian diri Tuhan menjadi nyata dalam pemberian diri kita sebagai buah-buah pertobatan. Demikian kesimpulan singkat dari saya. Selanjutnya saya berikan kembali kesempatan kepada Pater Magid. Terima kasih.